Shalom Jemaat Kingdomku Church, apa kabar hari ini? Saya percaya pasti luar biasa, amin. Saya percaya ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada sukacita besar yang menghinggapi kita semua, yang selalu menghampiri kehidupan kita, yang selalu menyertai kita orang percaya. Dan hari ini kita mau dengarkan isi hati Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan sama-sama, membuka hari kita dengan Tuhan, pastilah akan membawa kita pada sukacita. Amin. Yuk sama-sama sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini, sama-sama saya mau bawa Anda semua untuk kita sama-sama berdoa. Bapak terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyertai kehidupan kami, Engkau selalu bersama dengan kami karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang begitu mencintai kami dan Allah yang gak mau lepasin kami begitu aja. Oleh karena itu Tuhan kami percaya Tuhan Yesus hari ini ketika kami dengar firman-Nya Tuhan, hati kami dipulihkan, pikiran kami dibukakan dan kami percaya Tuhan Yesus ada berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan untuk kami dengarkan pada pagi hari ini, siang menjelang malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, kami ucap syukur padamu. Haleluya. Sama-sama Jemaat Kingdomku Church katakan amin. Haleluya. Nah hari ini kita mau sama-sama dengarkan sebuah renungan yang akan saya bagikan untuk Anda dengan judul Kasih yang Membuka Semua Pintu. Kasih yang membuka semua pintu. Kita masih di dalam satu tema besar dalam gereja kita di Kingdomku Church, yaitu The Door of Love, atau sebuah tema besar kita adalah The Year of Many Open Doors. Ya, sebuah tahun di mana ada pintu-pintu besar, pintu-pintu berkat yang akan dibukakan bagi kita semua orang-orang percayanya Tuhan. Nah, kalau Anda percaya, sama-sama yuk katakan amin. Ya, katakan amin. Jadi setiap hal baik, setiap hal baru yang membuat padamu sukacita, yang membawa pada mujizat Tuhan, katakan amin. Ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bawa sebuah ilustrasi bahwa ada seorang anak, dia masuk dalam sebuah kota dan ketika dia ada dalam sebuah kota besar, dia kebingungan. Aduh kok saya nyasar ya, ini saya ada di mana ya, aduh. Dia mulai resah, dia mulai gelisah, dia mulai cari jalan kemana dia harus melangkah dan dia mulai kebingungan. Dia mencoba untuk cari jalan tapi kayaknya kok dia gak ketemu, dia lupa tuh arah pulangnya kemana. Lalu tiba-tiba di tengah kebingungan itu ada seorang pria, ada seorang bapak menghampiri dia, menanyakan dia, menenangkan anak ini, lalu pegang tangan anak ini dan menghantarkan ke arah pulang. Percayalah ketika kita di tengah kebingungan kita, lalu kita bisa ngerasain hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita yang pegang tangan kita rasanya ada ketenangan dalam kehidupan kita. Ya gak sih? Seringkali ya, pada waktu kita lagi resah atau kita lagi gelisah, rasanya panik banget. Ya gak sih? Kita ngerasa bahwa, kayaknya tuh gak ada jalan keluar, kayaknya semua pintu tertutup, kayaknya tuh semua hal tuh kayaknya buta, ada gelap semuanya. Tapi ketika kita doa sama Tuhan di tengah kegelisahan kita, tengah keresahan kita, tiba-tiba sukacita Tuhan tuh turun. Tiba-tiba ada rasa damai aja yang kita rasain, yang gak bisa dijelaskan sama kata-kata. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal, Tuhan tuh sayang banget sama kita. Buktinya apa? Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia apa? Telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita yang harusnya binasa, kita dapat hidup yang kekal. Kalau anaknya aja dikasih buat kita, masa damai sejahteranya gak dikasih sih? Kalau anaknya aja dikasih, masa sih mujizat gak dia kasih? Kalau anaknya aja dikasih, masa sih hal yang terbaik dia gak kasih? Karena yang terbaik udah dikasih kok, itu anaknya sendiri, yaitu Yesus buat kita. Dan dengan adanya Yesus dalam kehidupan kita jadi yakin. Kita gak perlu khawatir akan apapun yang Tuhan mau kasih dalam kehidupan kita. Makanya yang pertama adalah kasih itu adalah pintu yang dibuka sama Tuhan. Kasih itu jadi dasar dari semua pintu yang Tuhan bukakan dalam kehidupan kita. Karena tanpa kasih kita gak bisa mengalami yang namanya pengampunan. Tanpa kasih kita gak bisa lihat yang namanya pemulihan. Tanpa kasih kita gak bisa lihat kehidupan yang sejati. Hari-hari ini mungkin engkau lagi terpuruk dalam kehidupanmu. Engkau lagi jatuh dalam kehidupanmu karena ada dosa yang selama ini mengikatmu. Ada dosa yang selama ini
ngebuat engkau kayaknya gak bisa lepas dari kejahatan yang sedang kau lakukan. Ada zina, ada cabul mungkin, ada pikiran yang kotor mungkin, ada kecurangan yang kau lakukan. Dan kau ngerasa gini, Tuhan aku kayaknya engkau pun lihat aku jijik Tuhan. Tuhan kayaknya kalau engkau ngeliat aku kayaknya engkau juga kayak nutup mata. Jangan salah. Dia hadir loh. Dia datang loh. Dia mau loh datang sama engkau hari ini. Di saat ini juga. Yang kau patut lakukan hanya satu hal. Panggil namanya. Panggil namanya. Maka dia dengan penuh kasih akan menghampirimu. Karena apa? Karena dia gak pernah jauh selama ini. Walaupun selama ini kau ninggalin dia, walaupun dengan kejahatanmu, walaupun dengan kesalahanmu dan pelanggaranmu, dengan dosamu, engkau meninggalkan dia, tapi dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia adalah Allah yang selalu dekat, mendekat dengan engkau. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Justru dia menunggumu pulang. Dia menunggu engkau datang. Karena apa? Kasihnya besar buat kehidupan kita. Yang kedua, kenapa kita harus datang sama pintu kasihnya Tuhan? 1 Yohanes 4 ayat 7-8 katakan gini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita apa? Saling mengasihi, sebab kasih itu apa? Berasal dari Allah. Kasih itu mengubah cara kita berhubungan dengan Tuhan. Kasih mengubah kita untuk berhubungan dengan sesama dalam kehidupan kita. Ketika dunia mengajarkan bahwa kalau kita disakiti, kita harus balas sama orang itu supaya dendam yang kita rasain itu terpuaskan atau terlampiaskan. Justru kasihnya Yesus ngajarin kita untuk mengampuni, bahkan gak cuma sekedar mengampuni. Kasih berkat buat musuh kita itu. Mungkin saat ini kau lagi difitnah sama teman kamu. Mungkin kamu lagi ditikam dari belakang sama sahabat kamu, orang yang selama ini kamu percaya selama ini. Satu hal, Tuhan mau engkau mengampuni. Kita tuh mengampuni bukan karena kita membenarkan tindakan orang itu. Tapi kita mengampuni karena kita mau belajar taat sama apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ngampuni itu gampang gak? Enggak. Ngampuni itu gak gampang kalau kita ngandelin ego kita. Ngampuni itu gampang gak? Enggak. Kalau kita ngandelin kekuatan kita dan pikiran kita. Ngampuni itu gampang gak? Enggak. Kalau kita mau keras kepala dan keras hati. Tapi ngampuni itu jadi gampang kalau apa? Kalau mau belajar taat. Ngampuni itu jadi gampang kalau apa? Jalannya sama Tuhan. Ngampuni itu jadi gampang kalau apa? Kalau mau nurut aja sama apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Mana yang mau engkau pilih? Jalan dengan pikiranmu sendiri atau jalan sama Tuhan? Saya mau pastikan ketika Anda dengarkan YouTube ini, renungan ini, saya mau pastikan Anda ambil pilihan yang benar. Yuk belajar untuk mengampuni, bukan karena kita membenarkan sikap orang itu, tapi kita mengampuni orang tersebut karena kita mau belajar taat sama apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apakah ketika kita hidup dalam kasih Tuhan itu gak ada tantangan? Oh ada. Selalu ada tantangan ketika kita mau hidup benar di hadapan Tuhan kok. Makanya di dalam Lukas 6 ayat 27 katakan gini, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang benci kamu. Mengasihi itu gak selalu mudah dan kadang pintu kasih tampaknya tertutup karena ada luka, karena ada kepahitan, karena ada kebanggaan diri dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kau lagi ngerasa luka hati karena anak yang selama ini kau besarkan, kau banggakan, anak yang selama ini kau asuh dari sejak kecil, tapi kata-katanya begitu kasar, kata-katanya begitu melukai hatimu, bahkan mulai kurang ajar mungkin rasanya. Mungkin suami atau istrimu, pasangan hidupmu yang selama ini kau andalkan, yang selama ini kau banggakan, yang selama ini kau sayang, tapi hari-hari ini malah berubah sikapnya, berlaku kasar atau mungkin malah ada yang lain di dalam rumah tanggamu. Tapi satu hal, Tuhan ajarin untuk yuk berikan kasih kepada dia. Belajar untuk mengasihi. Saya adalah salah satu orang yang percaya ada kuasa pengampunan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengampuni
belum tentu kita bisa melupakan. Ya, saya setuju. Tapi kalau kita mengampuni, ini yang saya percaya. Tuhan menyertai kehidupan kita. Justru kalau kita tidak mengampuni, kita lagi melangkah jauh dari Tuhan. Dan kalau kita langkah jauh dari Tuhan, artinya apa? Kita lagi jadi seterunya Tuhan. Kalau kita jadi seterunya Tuhan, artinya apa? Kita lagi menjadi musuhnya Tuhan. Kita lagi coba untuk melawan Tuhan. Dan kalau kita melawan Tuhan, artinya apa? Gak ada sukacita, gak ada hal-hal yang baik yang akan menghampiri kehidupan kita. Jadi hari ini, yuk ambil keputusan yang benar. Tuhan, aku mau ambil keputusan yang benar. Aku mau pulih dalam hatiku. Aku mau belajar untuk mengasihi, aku mau belajar untuk mengampuni. Karena dalam pengampunan, ketika kita mengampuni, ada berkat Allah yang Tuhan mau kasih. Berkat gak selalu bicara soal uang. Berkat juga bicara soal sukacita, damai sejahtera. Ada kasih yang besar yang Tuhan mau kasih dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk hari ini, engkau yang mungkin yang pernah mengatakan, sampai 7 turunan aku gak akan ngampunin dia deh. Mungkin engkau saat ini ada yang mengatakan, pokoknya aku gak bisa ngampunin karena udah terlalu sakit dalam kehidupanku. Udah terlalu pahit dalam kehidupanku. Menantuku benar-benar gak bisa diampunin. Atau mungkin mertuaku, aku kesel sama mertuaku tuh aduh luar biasa deh. Masih ada yang makhluk kayak gini. Oke, kok gak kayak gitu ya marahnya. Tapi satu hal, Yesus mau ngajarin, kita mengampuni. Karena ketika kita mengampuni, kita sedang mengasihi. Dan di dalam kasih membuka semua pintu. Mungkin hari-hari ini, engkau udah ada doa sama Tuhan. Tapi rasanya, apa yang kau doakan rasanya terhalang. Mungkin karena engkau belum mengampuni. Yuk, cek hatimu. Kepada siapa engkau saat ini sedang merasa pahit? Pada siapa saat ini kau lagi ngerasa ada ganjalan dalam hatimu? Yuk mengampuni yuk. Yesus aja mau datang buat kita yang udah terlalu kotor, terlalu banyak dosa, terlalu banyak pelanggaran. Kita sulit untuk diampuni. Sebetulnya gak ada keselamatan yang harus buat kita, yang bisa diberikan sama kita. Karena kita udah terlalu jauh dari Tuhan. Tapi firman Tuhan tadi katakan dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasihnya Tuhan sama kita. Begitu radikalnya kasihnya sama kita. Sehingga apapun yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita, dia gak peduli, dia mau datang, dia mau kejar kita. Supaya kita bisa beroleh keselamatan. Supaya kita bisa dapetin keselamatan itu. Dia gak mau kita mati, dia mau kita hidup di dalam dia. Yuk sama-sama hidup sama Tuhan. Berjalan sama Tuhan. Melekat, makin dekat sama Tuhan. Andelin Tuhan. Ketika engkau makin gak sanggup, katakan aku mau makin dekat sama Tuhan. Makin merasa gak sanggup, makin lagi dekat sama Tuhan. Kejar terus Tuhan. Dan percayalah, dalam tinggal tenang dan percaya terdapat kekuatanmu, kata Tuhan. Dan saya percaya Jemaat Kingdom Church adalah orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan. Kalau engkau punya masalah dalam kehidupanmu, ada satu yang ingin didoakan, tulis di kolom komentar, tulis di kolom chatmu. Apa yang menjadi isi hatimu, apa yang kau ingin doakan, tulis sana. Kami rindu untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yuk, sebelum menutup renungan kita pada hari ini. Yang pertama, kasih itu membuka banyak pintu. Dan kenapa kita harus mengampuni? Kenapa kita harus punya kasih? Karena Tuhan yang ajarin itu dalam kehidupan kita. Apakah ada tantangan? Ya, ada tantangan. Tapi percayalah, ada berkat juga dalam kehidupan kita. Sama-sama sembah Tuhan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Yuk jemaat Tuhan, mengampuni. Yuk belajar mengampuni yuk. Mengampuni
lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Terima kasih Tuhan, Engkau yang ajar kami Tuhan untuk mau mengasihi. Kalau kami mengasihi Tuhan berarti kami juga mengasihi sama kami. Dan sebagai tanda bahwa kami mengasihi Tuhan, kami mau belajar untuk mengampuni. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini engkau masih ada pahit hati, engkau masih ada rasa ganjel dalam hidup kau, kau masih ngerasa bahwa engkau masih punya dendam, kau masih punya rasa benci, kau masih nggak bisa mengampuni, yuk saya ngajak Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa, sebut namanya dan katakan bahwa engkau mengampuni dia. Saya berikan waktu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini. Berdoa sama-sama. Tuhan, aku mau mengampuni. Saat ini aku mau ambil keputusan untuk mengampuni. Sebut namanya. Katakan, aku mau belajar taat Tuhan. Karena aku tahu, aku gak mau lagi andalin kekuatanku. Aku gak mau ngandelin diriku. Aku mau andelin Tuhan. Aku mau belajar taat dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Bukan suatu kebetulan Tuhan Yesus, kalau ada jemaat Tuhan yang menyaksikan program pada hari ini, melihat renungan pada hari ini. Karena Tuhan punya maksud khusus untuk dia. Untuk ada kasih yang disalurkan, ada pengampunan yang diberikan. Dan biarlah Tuhan Yesus melalui kasih yang diberikan ini Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan terlebih lagi mau mengasihi kami lebih lagi. Lebih daripada sekedar kasih berkat, yaitu penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami imani bahwa tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan buka banyak pintu. Tapi sebelum itu terjadi kami mau Tuhan Yesus belajar untuk hidup dalam kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapak. Sertai selalu para jemaat Tuhan yang melihat renungan pada hari ini. Sertai mereka, sertai setiap doa-doa yang dituliskan pada kolom komentar pada saat ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya pintu-pintu sudah mulai dibukakan untuk setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, ucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus mengasihimu dan percayalah bahwa yang punya surga, Christ in love with you. Haleluya.